واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Qada wal Qadar karya Syekh Abdurrahman bin Saleh Al-Mahmud hafizahullahu ta'ala. Pembahasan kita kali ini sampai di masalah adillatul martabah tsalitsah. Adillatul martabati tsalitsah, martabatil iradah wal masyiah. Dalil-dalil martabat yang ketiga atau derajat ketiga dari masalah takdir, yaitu derajat iradah dan derajat masyiah, atau derajat iradah dan masyiah, derajat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun iradah dan masyiah ini dalam pembahasan ahlu sunnah berkaitan dengan iradah dan masyiah memiliki makna yang berbeda. Walaupun keduanya sama-sama dimaknai kehendak, tetapi iradah dibagi menjadi dua, yaitu iradah kauniyah dan syar'iyah. Sementara masyiah ini dibagi menjadi masyiah ini lebih tepat ke iradah syar'iyah menurut sebagian ulama. Ala kulli hal, jadi Allah Subhanahu wa taala ini telah menghendaki segala yang terjadi di semesta ini. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Saleh Al-Mahmud hafizahullah, ay anna kulla ma yajri fi hadzal kauni fa huwa bi masyiatillah Subhanahu wa taala. Segala yang terwujud, segala yang ada, segala yang terjadi di semesta ini, maka semua itu dengan masyiah Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fama sya'allahu kana wa ma lam yasha' ya lam yakun. Maka apa yang Allah kehendaki itu akan terwujud, dan apa yang tidak Allah kehendaki ya tidak akan terwujud. Itu saja. Sesimpel itu. Ya, sesimpel itu ikhwan. Untuk segala keterjadian, segala keputusan, segala nasib, segala takdir, apa yang terwujud ini berartilah yang dikehendaki oleh Allah untuk terwujud, baik atau buruknya menurut kita. Tapi itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang tidak terwujud, walaupun diri kita menginginkannya betul-betul, maka itu berarti tidak Allah kehendaki untuk terwujud. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Simpelnya kayak gitu. Fala yakhruju an iradatihil kauniyati syai'un. Maka tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendak kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad waradat adillatun katsiratun jidda li hadhil martabati minal kitab was sunnah. Dan telah terwiridkan banyak sekali dalil untuk martabat yaitu martabat al-iradah dan masyiah ini. Ya, di antara dalil dari Al-Qur'an. Di sini disebutkan oleh beliau hafizahullah, qauluhu ta'ala fi ma'radil hadithi an ahli al-kitab. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتبع أهواهم وأمره أن يلتزم الحكم بما أنزل الله. Di sini dalam perbincangan tentang ahli kitab dan larangan dari Nabi SAW daripada mengikuti hawa nafsu mereka. Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Fala tattabi' ahwa'ahum. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang Yahudi. Wa amrihi an yaltazimal hukma bima anzalallah. Dan perintah Rasulullah SAW agar kita beriltizam atau berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Mubayyinan anna likullin minal umami thalath al-yahud wal nasara wa ummat Muhammad syari'atan wa minhajan fi kullin min at-Taurat wal Injil wal Qur'an. Di sini juga dijelaskan bahwasanya likullin minal umami thalath, untuk setiap dari umat yang tiga ini, yaitu Yahudi, Nasara,
umatnya Nabi Muhammad SAW itu memiliki syariat tersendiri, memiliki jalan tempuhan masing-masing baik dari Taurat, Injil, dan Al-Quran. Tapi kemudian waqad nasakhal Qur'anu ma qablah. Dan Al-Quran itu telah menasakh, telah menghapus apa-apa yang sebelum Al-Quran. Al-Quran telah menghapus apa-apa yang sebelum Al-Quran dari Taurat dan Injil. Qala ba'da dzalika, maka berkata setelah itu, walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum. Jika Allah Ta'ala berkehendak, maka Allah Ta'ala akan menjadikan kalian umat yang satu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji kalian dalam perihal apa? Perihal apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kalian dari kenikmatan Alkitab, kenikmatan kitab, yaitu kenikmatan turunnya wahyu. Walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum. Jadi sebenarnya mudah bagi Allah untuk menjadikan kaum mukminin, menjadikan manusia itu satu umat, sepakat atas satu kitab, sepakat atas satu agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah untuk melakukan hal itu. Kalau misalnya Allah berkehendak, maka pasti terjadi. Tapi walakin liyabluwakum fima ataakum. Tetapi Allah Ta'ala tidak melakukannya. Agar apa? Ada sesuatu yang lebih berhikmah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji kalian terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kalian. La ja'alakum ala syari'ah wahidah wa kitabin wahid wa rasulin wahid. Kalau Allah berkehendak, Allah Ta'ala akan menjadikan kalian itu di atas syariat yang sama, dengan kitab yang sama, dengan rasul yang sama. Allah Ta'ala kalau pengen berkehendak kayak gitu, mudah bagi Allah. Lakin lamma lam yasha'illahu dhalik bal sya'al ibtila' wal ikhtibar fakuntum 'ala al-halati allati antum 'alaiha. Ya. Maka tapi karena Allah tidak menghendaki hal tersebut, ya. Allah tidak menghendaki hal tersebut, melainkan justru Allah menghendaki apa? Menghendaki adanya apa? Al-ibtila' wal ikhtibar, ujian. Fakuntum 'alal halati allati antum 'alaiha. Maka kalian sekarang pun berada di keadaan yang sebagaimana kalian sekarang berada di atasnya. Famasyiatullahi mutlaqah wan nafidhu huwa ma yasha'uhu subhanahu wa ta'ala. Fahadha dalilun 'ala martabatil masyiah. Nah, di sini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala mutlaqah, ya, bebas. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas, dan nafidh, yaitu yang terwujud, yang teroperasikan, itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Jadi apa yang terwujud, teroperasikan, teradakan, itu adalah apa yang Allah kehendaki dari keterjadiannya. Ini menunjukkan dalil apa? Dalil akan adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap takdir. Maka tidak boleh kita mengatakan bahwasanya ini bukan takdir. Lah. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan dari sebagian jemaah yang awam, termasuk kita orang awam, yang salah dalam memahami takdir. Pertanyaan mereka, Ustadz, kira-kira kalau misalnya saya ditimpa musibah, kira-kira itu takdir atau ujian? Ini pertanyaan salah. Itu takdir dan juga ujian, bukan pilihan. Kalau misalnya itu ujian berarti bukan takdir? Enggak. Kalaupun itu ujian, itulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Allah Ta'ala inginkan, ujian. Iya. Ustaz, kalau misalnya ini kan umat Muhammad berpecah belah menjadi 73 golongan. Itu kira-kira takdir atau ujian? Itu takdir dan juga ujian, fitnah. Jadi nggak bisa dipisah. Segala ujian di dunia ini qaddarallahu ma syafa'ala. Segala musibah di dunia ini qaddarallahu ma syafa'ala. Ya udah. Sesuai dengan takdir dan masyiah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Salih Al-Mahmud hafizallah dalam kitabnya, yang kedua dari dalil, wa qad warada fil Qur'anil Karim fil hadithi an ba'dil anbiya'i wa ghairihim ta'liquhum kull amrin bimasyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Al-Quran, dalam cerita tentang sebagian para nabi dan lainnya,
yaitu mereka menta'liq segala perkara dengan masyiah Allah, yaitu menggantungkan segala perkara dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, seperti Nuh alaihi salatu wassalam, seperti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Lamma qala lahu qaumuhu, ketika kaumnya berkata, "Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin." Wahai Nuh, datangkan kepada kami hal yang kamu ancam jika kamu termasuk orang yang jujur. Coba datangkan kepada kami sesuatu yang kamu selama ini kamu janji ancaman tersebut. Ya. Maka dikatakan di sini oleh Nabi Nuh alaihissalam, qala innama ya'tikum bihillahu in syaa'a wa ma antum bimu'jizin. Maka dijawab oleh Nabi Nuh alaihissalam, innama ya'tikum bihillahu in syaa'a. Allah Ta'ala akan mendatangkan azab tersebut in syaa'a, jika Allah Ta'ala berkehendak. Ini Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memastikan, karena bukan beliau alaihissalam yang berkehendak, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengoperasikannya. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak bisa menangkalnya. Kalau Allah sudah berkehendak, enggak bisa kalian menangkalnya. Wa Syu'aibun alaihi salam, dan Nabi Syu'aib alaihi salam ba'dama talaba minhu qaumuhu an ya'uda ila millatihim, setelah Nabi Syu'aib ini kaumnya menyuruh Nabi Syu'aib untuk kembali ke agama mereka. Jangan ke agama wahyu, agama Islam, enggak. Tapi ayo balik ke agama kami, kata mereka kepada Nabi Syu'aib. Bayyana annahu la yumkinu lahu an ya'uda ila millatihim ba'da an najjahu Allahu minha huwa wal mu'minun ma'ah. Wa la yanbaghi lahum dzalika illa idza syaa Allahu dzalik. Maka Nabi Syu'aib pun kemudian menjelaskan kepada kaumnya, enggak mungkin kami ini kaum mukminin kembali ke agama kalian setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya dan kaum mukminin. La yanbaghi lahum dzalika illa idza syaa Allah dzalik. Maka tidak pantas, tidak mungkin hal tersebut terwujud kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Lihat di sini, illa idza syaa Allah dzalik. Berarti Nabi Syu'aib di sini menta'liq, yaitu mengkaitkan, mengikat, menggantungkan suatu hal kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat 89 kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad iftarayna 'ala Allahi kadhiba in 'udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allah rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai' 'ilma." Ya. Di sini syahidnya adalah kalimat apa? Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allah. Syahidnya di kalimat illa an yasha Allah. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha, yaitu fi millatikum. Enggak mungkin kita tidak akan kembali ke agama kalian kecuali jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Allah Rabb kita berkehendak. Allah Subhanahu wa taala maha luas dari segi keilmuannya. Maka dikatakan di sini fa'allaqa a'dhama syai'in wa huwa al-iman wal kufru ala masyiatillah. Maka Nabi Syu'aib alaihissalam di sini menta'liq atau menggantungkan seagung-agungnya sesuatu, yaitu iman dan kekufuran. Sebesar-besar sesuatu, yaitu iman dan kekufuran, digantungkan kepada apa? Kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Wa Yusufu alaihissalam qala li ahlihi ba'da an iltaqa bihim. Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya, ya, ketika bertemu dengan mereka, udkhulu Misra insyaallahu aminin. Maka masuklah kalian ke Mesir ini insyaallah aminin, insyaallah aminin, insyaallah aman. Ini kata Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi menta'liq apa? Menta'liq keamanan kepada apa? Kepada masyiah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang perlu diperhatikan. Jadi para nabi mereka apa? Mereka biasa menta'liq, menggantungkan suatu perkara kepada apa? Kepada masyiah Allah, insyaallah, gitu kan? Wa qala Musa alaihissalam lil Khidr. Berkata Nabi Musa alaihissalam kepada Khidir, ya Khidir ini entah beliau nabi, entah beliau wali atau orang saleh. Wallahu a'lam.
qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Maka berkata Nabi Musa alaihissalam kepada Khidir, satajiduni insyaallahu sabira, engkau insyaallah akan menemukan saya sebagai orang yang sabar. Jadi menta'liq kepada masyiah Allah, menggantungkan perkara kepada masyiah Allah, wala a'si laka amra, dan insyaallah aku tidak akan bermaksiat kepadamu, tidak akan membangkang kepada perintahmu. Kemudian wallahu subhanahu wa ta'ala wajjaha nabiyahu qaila, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taujih, memberikan arahan kepada nabinya dengan perkataan berikut, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasit. Ya, jangan sekali-kali kamu katakan terhadap sesuatu, aku akan melakukannya besok gitu saja, kecuali illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah Ta'ala berkehendak. Jadi gantungkan suatu amalan atau suatu ucapan tentang masa depan, misalnya besok insya Allah, katakan insya Allah. Besok datang nggak? Insya Allah besok datang. Jangan katakan besok datang nggak? Pastilah, masa orang kayak saya nggak datang. Enggak, katakan insya Allah saya datang. Jadi tidak memastikan akan esok hari, karena wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Satu jiwa itu tidak tahu apa yang akan didapatkan keesokan harinya. Apa tentang akhiratnya tidak tahu. Ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasit. Dan ingatlah Rabbmu jika engkau lupa. Maka kalau lupa istighfar, minta tolong sama Allah, ya. Kemudian fahadhil ayat tadullu ala istiqrari aqidatil muslimin wa yaqinihim bihadhil martabati min maratibil qadar. Ayat-ayat ini menunjukkan akan tertetapkannya akidah kaum muslimin dan yakinnya mereka dengan martabat dari martabat qadar, yaitu masyiah Allah Subhanahu wa taala yang nafidah. Kemudian yang ketiga, berkata di sini, wa fil Qur'ani ayatun katsiratun tadullu ala anna hawaditsad dunya innama tajri wifqa masyiatihi subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Qur'an juga ada banyak ayat yang menunjukkan bahwasanya kejadian-kejadian di dunia itu tidaklah berlaku, kejadian-kejadian di dunia hanyalah berlaku sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian di dunia, dari urusan kecil seperti pergeseran debu dan tanah, sampai urusan yang cukup besar seperti pernikahan, sampai urusan yang lebih besar dari itu semua seperti wahyu yang turun, hidayah, kesesatan dan semisalnya. Maka itu semua wifqa masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, wifqa masyiatillah. Fahuwa alladhi yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha. Maka inilah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kerajaan dan kepemilikan kepada siapapun yang Allah taala inginkan. Wa yanzi'ul mulka mimman yasha, dan mencabut kepemilikan, mencabut kerajaan dari pihak manapun yang Allah taala kehendaki. Wa huwa alladhi yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Dan Allah taala lah yang menjadikan seseorang itu menjadi aziz, kuat, perkasa, terserah Allah siapa. Wa yudhillu man yasha, dan juga siapa yang Allah Subhanahu wa taala hinakan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fatadulu dual wa ya'izzu dzalil wa yadhillu al-aziz. Kullu dzalika bimasyiatillah. Maka ada beberapa daulah yang kemudian menjadi kuat ataupun rendah ataupun zalil, yaitu orang yang zalil, yang rendah kemudian menjadi perkasa, yang perkasa menjadi rendah, semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang mungkin heran bagi sebagian manusia heran. Ini orang miskin tapi kok dia kemudian bisa menjadi kaya tiba-tiba. Ya. Ada misalnya YouTuber dari Banyumas, ya. Seorang YouTuber dari Banyumas baru setahun atau 1 tahun setengah dari nge-YouTube-nya dia
bisa memiliki apa? Bisa memiliki penghasilan omset sebulan bisa ratusan juta gara-gara YouTube-nya. Hanya karena apa? Berawal dari memberikan tutorial tentang motor. Dan orang ini adalah karyawan bengkel. Karyawan bengkel yang tadinya cuma karyawan bengkel dan orang susah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia dapat rezeki yang begitu melimpah dan punya anak buah yang begitu banyak. YouTube-nya itu isinya apa? Yaitu ada yang buat vlog, buat benerin motor. Kemudian ada juga YouTube-nya dia bikin channel lain untuk akun-akun misteri. Ya, dan seterusnya. Sebulan itu bisa ratusan juta, sebulan ratusan juta. Ya, rumah yang tadi biasa kemudian sekarang sudah besar dan memiliki kanopi yang luar biasa, Masya Allah. Ini semua kehendak Allah. Ya, berbeda dengan YouTube kita. Berapa subscribernya? Kalau kita lihat Allah musta'an, ya segitu-gitu aja. Tapi ikhwan di sini semua masya Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang ana sendiri melihat ikhwan, ana pribadi melihat Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dengan dimudahkannya kita untuk nge-YouTube dan juga live streaming sejak lama, kemudian membahas kitab-kitab ulama, membahas ayat Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Kadang kita berpikir, kenapa kita membahas ayat namun kok orang-orang yang bukan membahas ayat, membahas hal yang sia-sia, bahkan hal yang khurafat, bahkan hal yang jelek, bermadarat, kok malah kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dan menghendaki itu lebih laris. Tapi yang kita kok qadar Allah kurang. Maka ketahui ini kehendak Allah semua, itu pertama. Ini semua takdir Allah, kehendak Allah, tidak luput dari kehendak Allah. Kemudian pasti ini semua kebijaksanaan Allah, karena boleh jadi kalau kita bernasib seperti YouTuber yang ramai itu, maka boleh jadi kita sekarang udah hilang kualitasnya. Tidak ngaji kitab lagi. Kita lebih memikirkan konten kreator atau kreasi konten dibandingkan ngaji kitab. Kita lebih memikirkan bagaimana cara gerak-gerak, antum jangan gerak gini, antum harus bergaya gini, dibandingkan kita mengkaji ayat Allah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Benar gak ikhwan? Benar gak putra? Antum akan, Ustaz tolong agak sinian dikit Ustaz, biar view-nya kena. Antum tolong ketika antum datang ke Ustaz, antum datang seperti orang selengean, pura-pura gini. Antum nanti bikin apa sekarang? Konten kreator, bikin movie, bikin film, bikin klip-klip. Fokusnya di situ jadinya. Memang itu kadang bermanfaat untuk apa? Untuk sebagian orang atau banyak orang untuk meraih manfaat ada memang. Tapi wallahu a'lam, menurut pribadi ana, ketika baik dai maupun tim kreatornya atau tim YouTube-nya dai atau siapapun yang banyak kemudian lebih menetihkan diri di masalah-masalah keartisan atau acting dan semisalnya dibandingkan dengan duduk bersimpuh mengkaji kitab dan ilmu, itu merupakan suatu fitnah. Itu merupakan suatu keberpalingan dari ilmu, pergeseran dari ilmu menuju acting, dan ini tidak baik. Ya, maka di sini kita perlu memetik hikmah. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala takdirkan akun-akun dakwah yang terus-menerus mengkaji Al-Qur'an, mengkaji As-Sunnah, mengkaji kitab turath ulama, kok Allah Subhanahu wa taala seperti tidak melariskannya. Sebenarnya bukan masalah tidak laris. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah popularitas, menjaga kita dari fitnah kuantitas. Dan itu adalah bentuk penjagaan dan karamah dari Allah kepada orang-orang yang berusaha untuk tetap istiqamah kepada ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi-Nya. Tapi kita tidak merekomendasikan diri kita, jemaah, ikhwan, tim. Kita tidak merekomendasikan diri kita itu sudah istiqamah, tidak. Kita masih belum bisa istiqamah karena kita masih banyak kesalahan, kekurangan dalam kajian-kajian kita. Tapi maksudnya di sini adalah kita husnudzon pada Allah dengan membandingkan bagaimana hasil dari kreasi yang Allah Ta'ala mudahkan melalui tangan antum dan juga melalui lidah ana. Ini semua kalau dibandingkan dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sampingkan dan simpangkan menuju hal-hal yang sia-sia, menuju acting dan semisalnya, maka sungguh inilah penjagaan, bukti penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala Allah Ta'ala, "Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'."
Katakanlah, ya Allah, wahai rajanya segala kerajaan, tu'til mulka man tasha, engkau mendatangkan kerajaan pada siapapun yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau mencabut kerajaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, engkau memperkasakan siapapun yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, engkau menghinakan siapapun yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Mahmud di sini, wa huwa alladhi yusawwirul khalqa fil arhami kaifa yasha, dzukura wa inatha, ashqiya'a wa su'ada. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menggambar makhluk-makhluknya di rahim-rahimnya bagaimanapun yang Allah taala inginkan. Dzukuran aw inatha, laki-laki maupun perempuan, ashqiya'a wa su'ada'a, baik yang syaqi, baik yang syaqi, yaitu apakah orang-orang ini beruntung atau orang-orang ini bahagia, mukhtalifina fi sifatihim wa ashkalihim, hasanan wa husnan wa qubha, beragam dalam sifat-sifat mereka dan bentuk-bentuk mereka, baik maupun jelek. Ya, itu terserah Allah Subhanahu wa taala, kaifa yasha. Yang terjadi di belakangan ini dari yang Allah takdirkan, yaitu tentang saudara kita yang berusia 5 tahun dan wafat dalam keadaan yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai ahli jannah, yaitu Rayyan namanya, Rayyan dari Maroko, yang Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala rahmati dia dan juga keluarganya. Yang mana ketika bapaknya bekerja sebagai penggali sumur, nah Rayyan ini mungkin sedang main-main, kemudian qadarullah tidak ditemukan setelahnya oleh bapaknya di mana Rayyan. Maka qadarullah baru terketahui bahwa si Rayyan ini terjerumus ke dalam sumur. Sumur dengan kedalaman 32 meter. Allahul musta'an. Dan usianya baru 5 tahun. 32 meter. Masuk terjelembab ke dalamnya sumur yang kecil, pengap, dan tidak bisa oksigen dengan normal masuk ke dalamnya karena 32 meter ke bawah. Sebagaimana tekanan kalau kita ke atas, tekanan 32 meter aja itu sudah kerasa tekanan angin-angin, dan bagaimana dengan tekanan ke bawah. Semoga Allah taala rahmati Rayyan, dan itulah yang terbaik untuknya dan keluarganya. Semua yang Allah takdirkan pada itu baik. Ketika hari Selasa terjelembab, hari Kamis juga masih berada di dalam lubang itu, dan orang-orang berusaha, satu negara berusaha orang-orang untuk mengangkatnya, tapi tidak mungkin karena saking kecilnya lubang tersebut. Maka kemudian dari tim pemerintah dan siapapun berusaha menggali bagian sampingnya supaya bisa mendapatkan si Rayyan dalam keadaan hidup. Namun qadarullah di hari apa entah Jumat atau Sabtu kemudian baru bisa terangkat dan dibawa ke rumah sakit, dan qadarullah dikabarkan meninggal. Semoga Allah taala rahmati. Permasalahan akidah di sini adalah Rayyan ini dengan hashtagnya telah menjadi sesuatu yang sangat viral, bukan hanya di satu negara, Maroko, bukan. Tapi menjadi sesuatu yang viral, menjadi kabar viral satu antero bumi. Puluhan negara, dari yang mukminnya sampai yang kafirnya, mereka mendoakan kebaikan kepada Rayyan di sini. Permasalahan akidahnya adalah pertanyaan apa? Jutaan orang telah mendoakan dia kebaikan. Dari masyayikhnya sampai awamnya, dari muslimnya sampai kafirnya, dari para mutawakkilun sampai orang-orang yang musyrikunnya. Mereka semua mendoakan kebaikan buat si Rayyan supaya Allah taala selamatkan. Tidakkah Allah mendengar hal tersebut? Allah Maha mendengar. Setitik apapun dari suara Allah taala Maha mendengar. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkan Rayyan dari lubang tersebut, padahal Allah Maha Kuasa? Lau syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau kehendaki tidak langsung terbang pun bisa, tiba-tiba dihilangkan dari lubang terus hadir eksis di samping bapaknya pun itu mudah bagi Allah taala, kun fayakun. Tapi di sini seorang muslim harus mengetahui bahwasanya Allah taala yaf'alu ma yasha'. Allah taala melakukan hal yang Allah taala kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak dipertanyakan tentang apa yang Allah taala lakukan.
Karena Allah melakukan apapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan segala yang terwujud, segala yang Allah kehendaki, segala yang terjadi, itu pasti berhikmah. Pasti memiliki hikmah. Maka tidak boleh kemudian ada seorang dari kita atau siapapun menggugat, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selamatkan? Tidakkah Allah mampu menyelamatkannya? Kemudian ada orang-orang mulhidin dan orang-orang ateis, mereka kemudian mempertanyakan tentang mana Tuhan? Kok nggak diselamatkan ini? Padahal anak kecil, kita aja yang manusia aja, kita iba dengannya, berusaha menyelamatkannya. Maka masa Tuhan yang katanya maha kuasa atas segala sesuatu penciptanya, kok nggak melakukannya? Maka kita katakan Allah Ta'ala yaf'alu ma yasha. Yaf'alu ma yasha. Ya, bayi ini bersalah nggak? Balita ini nggak bersalah. Tapi terserah Allah, karena dia adalah milik Allah. Bukan tidak mungkin Allah Ta'ala melakukan hal tersebut kepada bayi ini sebagai ujian buat keluarganya, sebagai pemulihan derajat buat keluarganya, bisa. Karena kehidupan yang hakiki, la aisha illa aishal akhirah. Kehidupan akhiratlah yang kita cari. Jangankan itu, kita lihat betapa banyaknya bayi yang cacat. Keluar dari rahim ibunya, cacat, dalam keadaan cacat. Ada yang buta lah, ada yang beberapa organ tubuhnya hilang lah, ada yang inilah, ada yang itulah. Allah katakan huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ada seseorang yang matanya picek lah, baru keluar matanya udah picek, udah ketutup satu. Ada. Harus dioperasi lah, ternyata gagal, nggak berhasil. Sekarang pertanyaannya, bukankah kasihan anak-anak ini nggak tahu apa-apa, nggak salah apa-apa, tapi kemudian diberikan rezeki apa? Kekurangan. Tapi Allah Ta'ala yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah Al-Aziz, maha perkasa atas segala takdirnya. Itu maha perkasa, nggak bisa dilawan. Al-Hakim, memiliki kebijaksanaan atas segala takdirnya. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ikhwah sekalian, jangan kita kemudian melihat orang kok mukanya jelek, kok dia kemudian dilahirkan brojol dalam keadaan cacat. Enggak kesian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih rahim kepada hambanya daripada hamba itu tersendiri kepada dirinya sendiri. Lebih rahim. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaf'alu ma yasha. Iya. Kadang-kadang seseorang itu dicegah dari apa yang dia inginkan. Dia mengira apa yang dia inginkan itu baik. Memang zahirnya baik. Tapi kok Allah tunda. Melainkan penundaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti Allah Maha Perkasa dan memiliki kebijaksanaan. Ada maslahat yang terbaik di balik penundaan. Maka itulah yang harus dipahami oleh manusia. Kemudian yang keempat, dari dalil tentang masyiah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Al-Quran. Wa fi ithbatin anna Allah muridun likulli ma yakhluquhu ja'at ayatun kathiratun fil Qur'anil Karim. Dalam menegaskan bahwasanya Allah Ta'ala menghendaki segala yang Allah ciptakan, itu ada ayat-ayat dalam Al-Quran. Fahina yubayyinu subhanahu anna alladhina syaqaw fin nar wa annahum khaliduna fin nari ma damatis samawati wal ard ma damatis samawati wal ardu ya'kumu ala dhalika biqaulihi illa ma syaa rabbuka inna rabbaka fa'alun lima yurid. Di sini ada itsbat, yaitu inna rabbaka illa ma syaa rabbuk, kecuali jika Allah Ta'ala berkehendak. Sesungguhnya Rabbmu itu fa'alun lima yurid, betul-betul melakukan apa yang dia inginkan. Fala yarudduhu ahadun an muradihi subhanahu. Maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang dapat mencegah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Karena fa'alun lima yurid. Wa ba'da an bayyana subhanahu wa ta'ala annahu yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Setelah Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya dia akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh kepada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Aqiba ala dzalika biqaulihi innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan apa yang dia inginkan. Berarti kehendak, masyiah, iradah ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan operasikan. Wa fi ayatin ukhra yubayyinu Allah Ta'ala annahu huwa alladhi yuridul hidayata wal idlal.
Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya dialah yang menginginkan adanya hidayah dan penyesatan. Orang yang Allah berikan petunjuk itu berarti orang yang Allah taala kehendaki dapat petunjuk. Orang yang mendapatkan kesesatan berarti adalah orang yang Allah kehendaki mendapatkan kesesatan. Maka berkata Rabb kita azza wa jalla, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah taala kehendaki untuk berikan hidayah, maka Allah taala akan menjadikan dadanya itu lapang dengan Islam. Wa may yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Dan barang siapa yang Allah taala inginkan untuk menyesatkannya, maka Allah akan jadikan dadanya itu sempit ya, dan seperti banyak masalah, enggak enak. Ka'annama yas'adu fis sama. Seolah-olah hatinya itu sedang naik ke langit dengan banyaknya tekanan di langit. Ya, ini semua masuk ke dalam hadhihi hiya al-iradatul kauniyatus syamilah. Ini termasuk al-iradah, kehendak yang sifatnya kauni yang mencakup segala hal. Wallahu taala alam. Itu adalah kajian kita al-qada wal qadar. Namun qadar lainnya ya tenggorokan anak agak kering mungkin ya, karena ya kering tenggorokan anak, jadi insyaallah kita cukupkan sampai sini aja. Dan juga situasi udah kurang kondusif karena udah terlalu banyak suara, kedengeran suara-suara ini. Hah? Iya, jadi kita cukup aja. Tadinya mau kajian tambahan Sunan Abu Dawud rahimahullah, Sunan Abi Dawud, tetapi kita cukup sampai sini aja. Mudah-mudahan kita bisa jumpa esok hari insyaallah pada hari Rabu dengan kajian yang lain insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.